Manchester United menegaskan transfer Marcus Rashford setelah pertemuan dengan Paris Saint-Germain. Marcus Rashford ialah subjek yang menarik dari Paris Saint-Germain yang mengantri transfer sensasional untuk striker Manchester United dan dikabarkan telah bertemu dengan perwakilannya di Paris untuk pembicaraan. United tidak berniat untuk menjual Marcus Rashford ke Paris Saint-Germain dan malah mengantri kontrak baru kepadanya. Sang striker berusia 24 tahun tersebut muncul sebagai subjek spekulasi yang intens pada hari Kamis kemarin, karena ia dikabarkan bahwa Paris Saint-Germain sedang merencanakan langkah mengejutkan untuk merekrutnya. Perwakilan Marcus Rashford terbang ke Paris minggu lalu untuk pembicaraan transfer. Tetapi TheMirror.co.uk mengabarkan bahwa The Red Devils tidak mempertimbangkan untuk berpisah dengan bintang lokal mereka. Memang hierarki Old Trafford ingin memperpanjang kontrak Rashford yang saat ini akan berakhir dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sementara prospek tantangan baru belum dikesampingkan oleh penyerang serbabisa yang memiliki hubungan baik dengan superstar Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Prioritasnya adalah membantu manajer baru Erik ten Hag memastikan bahwa United merebut kembali tempat mereka di puncak sepak bola dunia. Rashford telah menjadi bagian dari klub sejak usia 7 tahun. Dia bertekad untuk mengalami sendiri hari-hari kejayaan yang ia saksikan tumbuh di akademi terkenal United. Rashford telah menikmati hidup di bawah bos barunya dan menegaskan selama tur pramusim klub di Australia bulan lalu, "Bagi saya ini adalah awal yang baru, sesuatu yang saya nantikan. 2,5 minggu pertama pelatihan telah dilakukan. Bagus, kami telah banyak berkembang. Tim ini jauh lebih bugar daripada musim lalu, dan kami memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Saya berada di tempat yang baik sekarang, menantikan untuk mendapatkan lebih banyak pertandingan dan bersiap untuk musim baru," ujar Marcus Rashford. Marcus Rashford telah menolak meninggalkan Manchester United di tengah hubungan Paris Saint-Germain. Marcus Rashford telah menolak gagasan meninggalkan Manchester United di tengah laporan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Man Sports melaporkan musim lalu bahwa Rashford sedang memikirkan masa depannya setelah United kalah 4-1 dari Manchester City di Stadion Etihad. Dapat dipahami bahwa pemain internasional Inggris tersebut senang tinggal di Old Trafford ketika Erik ten Hag ditunjuk pada akhir musim. Namun laporan pada hari Kamis mengklaim bahwa Paris Saint-Germain tertarik pada pemain yang bisa bermain baik di sayap maupun di posisi nomor 9. Paris Saint-Germain mungkin tidak dapat membujuk Marcus Rashford untuk pindah ke Paris dalam hal apapun. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2020 dengan The Mirror, pemain berusia 24 tahun tersebut mengklaim bahwa dia tidak melihat masa depannya jauh dari Theatre of Dreams. Dia berkata, "Bagi saya tidak pernah melihat melampaui Manchester United sebagai seorang anak. Saya tidak pernah melihat melampaui Manchester United. Tidak tepat bagi saya untuk mengenakan baju lain. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk klub. Sementara saya di sini, jadi semoga saya di sini untuk jangka panjang," ujar Marcus Rashford. Banyak yang bisa terjadi dalam beberapa tahun dan perasaannya mungkin telah berubah. Rashford memasuki tahun terakhir kontraknya, tetapi klub memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan lagi jika pihak klub ingin memperpanjang kontrak Marcus Rashford. Manchester United mengincar striker Paris Saint-Germain Mauro Icardi dengan status pinjaman. Manchester United sedang mencari tambahan penyerang dengan Erik ten Hag berniat
memperkuat sektor serang timnya. Klub telah dikaitkan dengan sejumlah nama, termasuk Cody Gakpo dari PSV Eindhoven dan Zaza Kalazzi. Namun sekarang, nama kejutan yang baru-baru ini muncul adalah Mauro Icardi. Pemain berusia 29 tahun tersebut saat ini di juara Ligue 1 Paris Saint-Germain. Dia dikabarkan ingin keluar, dengan Old Trafford kemungkinan menjadi tujuan. Raksasa Perancis sangat ingin melepas striker, karena manajer baru Christophe Galtier ingin membentuk timnya yang baru. Baik klub dan pemain tertarik untuk memulai awal yang baru, perpisahan tampaknya tak terhindarkan. TAIC Sports mengabarkan bahwa baik United dan pihak klub Turki Galatasaray telah menyatakan minat mereka pada bintang Argentina tersebut. Perpindahan potensial Icardi ke Inggris akan dilakukan dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Jika United meresmikan kepindahan mereka untuk mantan striker Inter Milan itu, mereka akan menghadapi persaingan dari Galatasaray yang sudah 3 kali ditemui oleh istri dan agen sang pemain Wanda Nara. Apa yang akan menarik bagi sebagian besar pendukung United ialah bahwa Paris Saint-Germain akan menanggung sebagian besar gaji pemain. Berbicara tentang masa depan Icardi, Galtier baru-baru ini mengatakan, klub bekerja berdampingan dengan Mauro untuk menemukan solusi yang terbaik. Beberapa minggu yang lalu David De Gea berbicara dengan percaya diri tentang bagaimana dia bisa bermain dari belakang. Bahkan mengatakan dia dihina oleh gagasan tidak bisa, dan berjanji untuk tinggal di Manchester United seumur hidup jika dia bisa. Kontraknya akan habis pada akhir musim ini, dan mengingat dia adalah kiper dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini, akan menjadi kegilaan bagi United untuk mempertimbangkan memperpanjang kontraknya. David De Gea menjalani musim yang bagus musim lalu ketika kekuatannya sebagai seorang shoot stopper menonjol. Umpannya ke Christian Eriksen yang menghasilkan gol kedua Brentford tidak tepat dan menunjukkan sedikit kepanikan. Dia punya banyak untuk membuktikan sudah, dengan Dean Henderson siap menunggu dan mengambil posisinya jika dia mengesankan di Nottingham Forest. Erik ten Hag belum bisa bertindak lebih awal dari itu. Seorang kiper masih masuk dalam daftar keinginan transfer musim panas ini, dan dengan bukti ini, bos United mungkin ingin lebih banyak dana untuk menemukan seseorang yang dapat menawarkan ancaman lain untuk pemain nomor 1 tersebut. Ten Hag telah menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana dia ingin bermain sebagai manajer United, tetapi ini masih terasa sebagai cara yang tidak perlu dan angkuh untuk mengatur tim. Tidak akan ada terburu-buru untuk menghukum manajer baru United, meskipun kekalahan berturut-turut dalam 2 pertandingan pertamanya yang jelas dapat dimenangkan, tetapi pemilihan dan pengaturannya tentu saja mengkhawatirkan. Sulit untuk mengingat saat Eriksen bermain sebagai gelandang bertahan dalam sistem 4-3-3 atau hanya sebagai gelandang bertahan. Untuk semua kualitasnya pada bola yang Ten Hag sentuh pada pra-pertandingan, dia tidak pernah menjadi gelandang yang dianggap sebagai pemain defensif. Anda tidak bisa menyematkan semua ini kepada Eriksen, tetapi itu membuat tim menghadapi tekanan. Ketika Brentford menguasai bola, Eriksen tidak terbiasa berurusan dengan pemain di sekitarnya dan harus melindungi pertahanan. Pada satu kesempatan, dia melakukan operan yang beresiko dan kehilangan penguasaan bola, memaksa Harry Maguire melakukan pelanggaran dan mendapatkan kartu kuning. Lebah menikmati mantra wilayah dan kepemilikan di sekitar kotak United, dan banyak dari itu karena tidak adanya gelandang bertahan untuk memblokir jalur yang tepat. Eriksen tidak bisa disalahkan.
mengingat ini adalah posisi yang belum pernah dia mainkan. Sebaliknya, Ten Hag harus berbagi beberapa kesalahan. Kesalahan individu yang mahal, tapi United tidak membantu diri mereka sendiri. Ten Hag tidak lagi mengelola dalam situasi itu dan semakin cepat dia mengerti itu, semakin cepat dia bisa mencoba dan membalikan kapal tanker ini. Inilah ketujuh kalinya dalam 32 pertandingan terakhir di Liga Inggris, United kebobolan 4 gol atau lebih. Itulah jenis rekor pertahanan yang akan Anda kaitkan dengan tim yang sedang turun. Itu sangat buruk. Kekacauan pertahanan United belum membaik di bawah Ten Hag, dan mereka telah kebobolan banyak gol lembut untuk dua tim papan tengah di permulaan musim ini. Statistik membuat pembacaan suram untuk United. Inilah kekalahan ke-7 dalam 10 pertandingan Liga sejak musim lalu, dan kekalahan tandang ke-7 berturut-turut di Liga Primer. Kebusukannya seharusnya berhenti dengan penunjukan manajer baru, tetapi masalah United hanya terbawa ke musim baru dan mereka memulai kampanye ini dalam kekacauan mengerikan yang sama dengan yang mereka akhiri sebelumnya. Ten Hag kejam dengan pengambilan keputusannya di babak pertama, mengayunkan kapak untuk melepas Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan juga Fred, memasukkan Rafael Varane, Terror Malaysia, dan Scott McTominay. Ini bukan penampilan yang bagus. Dia harus melepas bek tengahnya seharga 55 juta pounds. Dan untuk semua gertakan dan keberaniannya, tinggi dan kurangnya kekuatan fisiknya jelas akan menjadi masalah. Ivan Toney menabraknya di sini. Ten Hag jelas frustrasi dengan apa yang dia lihat di babak pertama. Ketika gol kedua masuk, dia mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Ini pun telah menjadi awal terburuk bagi Ten Hag, dan dua hasil buruk di lapangan telah diapit di antara minggu yang kacau di bursa transfer. Frankie de Jong mungkin baru saja membakar paspornya menonton pertandingan ini, dan peluang United untuk mengontraknya sekarang sudah pasti berakhir. United sekarang memiliki istirahat 9 hari sebelum mereka memainkan pertandingan berikutnya. Tetapi mereka melawan Liverpool di Old Trafford yang telah mengalahkan mereka 9-0 agregat dari musim lalu. Untuk tim yang sudah berada di dasar liga dan sama sekali tidak percaya diri, ini adalah pertandingan yang mengerikan. Them at, Real Madrid and Manchester United before. So for me, I mean, if Ronaldo's got an attitude problem, then so is every single player on that pitch. Because Glazers' focus, they weren't particularly worried about results like that. But the Glazers' focus, John saying, I don't want to go to Man United. I'm all ready, to use his words, at my dream club. Now, whether that's a negotiating position or whatever, the fact is that there are players, if you look around the top six, there are other clubs